Selamat pagi teman-teman semua. Saya Andri dari Andri Bird Farm Bekasi Timur. Saya sekarang ternak 22 kandang. Saya ternak burung dari tahun 98 di kota Depok. Sekarang saya di Bekasi. Ya, perkutut nih menarik ya karena di falsafah Jawa itu salah satu kriteria seorang pria dianggap sempurna itu adalah memiliki kukilo. Kukilo itu perkutut. Nah, di samping itu perkutut ini menarik. Selain dia sebagai hobi, juga dia bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber mata pencarian gitu loh. Dulu saya beternak karena memang waktu itu saya sempat resign. Waktu krisis moneter itu saya sempat resign. Dan saya bulatin tekad waktu itu ternak perkutut di Depok. Dan dulu saya sering dikenal orang dengan Andri Garuda atau Andri Jati Jajar. Nah, dari situ saya merasakan nikmatnya beternak perkutut ataupun main perkutut. Kalau saya kerja pada tahun itu dengan gaji di kisaran 2,5 juta per bulan, tapi alhamdulillah saya waktu itu sebagai peternak, sebagai broker perkutut, dalam waktu 1,5 tahun saja saya bisa ngumpulin dalam bentuk uang itu hampir 500 juta, belum lagi dalam bentuk perkutut itu mungkin nilainya sudah di atas 400 jutaan. Jadi saya ngerasakan begitu nikmatnya beternak perkutut ataupun berjualan perkutut. Dan sampai hari ini alhamdulillah perkutut ini bisa menjadi salah satu penyangga bagi saya. Selain saya bekerja di kantor, saya merasakan perkutut ini bisa juga membantu untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Sebenarnya beternak perkutut ini kalau dibilang susah, ya susah. Tapi kalau dibilang mudah, mudah bagi yang sudah paham. Sebenarnya adalah yang perlu kita ketahui adalah dasar-dasar bagaimana kita menilai suara burung. Lalu dasar-dasar bagaimana kita memilih calon indukan yang akan kita ternak. Kalau kita sudah memahami dua hal tersebut, insya Allah kita akan dimudahkan baik untuk memilih perkutut untuk lomba maupun memilih perkutut untuk indukan. Ada, jadi gini, kita seringkali terjebak bahwa beternak perkutut tuh sulit gitu loh. Lalu kalau mau ternak harus beli terah juara. Padahal tidak serta-merta burung juara atau anakan burung juara itu pasti anaknya akan menghasilkan anak yang bagus juga untuk ternak. Jadi kalau saya bilang yang paling utama adalah kalau kita ingin memilih indukan adalah kita harus berpatokan pada kualitas suara. Si jantan dan betina harus saling mengisi, harus saling melengkapi. Baru yang kedua adalah terah darah. Nah, terah darah tetap kita butuhkan agar kita mengetahui galur darah misalnya TP666 itu keunggulannya apa sih? Lalu MMC2 keunggulannya apa sih? Sehingga kita bisa mensiasati. Oh, MMC2 yang misalnya cenderung anaknya volumenya sedang, itu kita bisa suntik dengan terah darah apa sih yang volumenya misal besar tapi tetap punya karakter air suara, irama, dasar suara yang juga mewarisi apa yang dimiliki oleh MMC2. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh teman-teman peternak. Jadi peternak itu, oh saya booking dari kandang A, kandang B, kandang C, saya temuin. Padahal tidak cukup dengan itu, kita harus tahu karakter suara si jantan seperti apa, si betina seperti apa. Lalu harus dipadukan dengan burung seperti apa sehingga bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas istimewa. Ya, jadi perkutut ini tetap akan stabil ke depannya. Karena apa? Karena perkutut ini tidak mudah si peternak menghasilkan burung berkualitas istimewa yang bagus. Sehingga setiap peternak itu di-challenge apakah dia mampu menghasilkan burung-burung istimewa. Dan itu sekali lagi tidak mudah. Sehingga karena faktor kesulitannya tinggi, perkutut ini tetap akan menarik, tetap akan menjadi investasi yang menarik dan menguntungkan bagi siapapun yang menggelutinya. Jadi kalau Anda ingin mempersiapkan
bisnis yang menarik, mempersiapkan masa pensiun Anda, perkutut udah pasti salah satunya yang harus Anda pilih sebagai hobi yang memang menjanjikan, memberikan keuntungan dari sisi investasi. Nah, saya sengaja mencoba untuk membuat burung khas Indonesia, tapi yang memang memiliki karakter atau kekuatan seperti burung-burung dari Thailand Selatan. Nah, kalau burung dari Thailand Selatan rata-rata besar, namun kaku dari sisi irama, tapi mereka punya keunggulan di volume, di ujung. Nah, saya mencoba membuat burung bervolume besar, namun punya irama yang cantik, punya suara depan yang menarik, punya sentuhan irama, terus lenggok Indonesia, sehingga ini nanti akan menjadi tren baru bagi perkutut baik di Indonesia, di Malaysia, dan Thailand. Saat ini saja kita lihat peternak-peternak Thailand belanja ke Indonesia, mereka tidak belanja burung-burung yang besar, yang kaku seperti yang selama ini mereka produksi di Thailand ataupun di Malaysia maupun Singapura. Tapi mereka sekarang beli burung-burung cantik dari Indonesia yang latarnya bagus, air suaranya bagus, ujung juga bagus. Nah, ini yang mesti kita ciptakan. Jadi saya lihat terutama di Jawa Timur mereka sudah lebih maju daripada kita yang ada di daerah-daerah lain. Mereka di teman-teman di Jawa Timur, mereka sudah bisa bikin burung-burung yang seperti itu. Nah, tinggal kita yang di Jakarta dan sekitarnya, Jakarta, Bandung, dan Tasik, harus bisa mengimbangi keunggulan teman-teman di Jawa Timur. Beberapa peternak di Jakarta sudah mulai dan sudah bisa mengimbangi kualitas burung di Jawa Timur. Ada beberapa peternak senior di Jakarta yang sudah bisa menghasilkan burung-burung berkualitas sesuai dengan tren yang saat ini ingin kita ciptakan. Terima kasih sudah mampir ke Andri Berpak.